Selamat pagi, saya Mary Mariana Uskono SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang akan melaksanakan praktik pembelajaran pada SMA Negeri 2 Fatuleu Barat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, semangat. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar lanjutkan materi kita pada pertemuan minggu lalu. Sebelum kita mulai dengan materi pembelajaran, Ibu minta kesediaan satu orang pimpin kita dalam doa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yakni agama Kristen standar berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak karena Engkau telah sungguh menyertai kami dari tadi mulai saat ini Tuhan, dan sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai kegiatan belajar mengajar kami, dan sebentar apa yang Ibu Guru ajarkan kepada kami bisa kami pahami. Kami pertaruhkan semuanya ini biarlah boleh jadi dalam nama Bapa dan Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk Sio yang sudah memimpin kita dalam doa. Semoga Tuhan memberkati supaya sebentar belajar semua berjalan dengan lancar. Kita akan cek kehadiran dari 23 peserta didik. Apakah semua hadir? Hadir. Semua hadir? Hadir. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu minta kesediaan masing-masing. Lihat dulu di itu kolong meja. Sudah bersih atau belum? Masing-masing lihat dulu. Lihat baik-baik, masih ada yang kotor. Sudah bersih. Oke. Kalau belajar yang tenang dan bagus itu ruangan juga harus bersih. Oke. Sebelum kegiatan belajar dimulai, kita lakukan tes. Tes itu ada pre-test dan post-test. Jadi di awal pembelajaran itu nanti ada tes, kemudian selesai pembelajaran itu ditutup dengan tes. Ingat tulis nama, kemudian kelas di bagian atas. Soal ada 10 nomor, silahkan dijawab. Waktu 5 menit. Baca baik-baik soal baru jawab. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah selesai, kumpul. Oke, sekarang perhatikan, masih ingat tidak pertemuan yang minggu lalu, materi yang minggu lalu? Masih. Itu belajar tentang apa? Jaringan. Tentang jaringan pada Tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan. Masih ingat tidak pengertian jaringan? Masih. Ya, satu orang bisa jawab. Jaringan Baik. apa? Baik, terima kasih. Yang saya ingat materi pembelajaran pada minggu lalu yaitu pengertian jaringan. Di dalam jaringan ada sekumpulan atau lebih jenis sel yang memiliki fungsi yang sama. Oke. Terima Ada kasih. yang mau menambahkan? Pas. Semua pas? Oke, jadi minggu lalu, pertemuan yang minggu lalu itu tentang jaringan pada tumbuhan. Dan terima kasih pada kalian semua yang masih ingat kalau jaringan itu kumpulan dari berbagai sel. Kemudian hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Minggu lalu pada tumbuhan kalian sudah kuasai sampai kita sudah praktek. Kemudian hari ini kita lanjut pada struktur dan jaringan hewan. Hari ini kita belajar tentang konsepnya bagaimana. Kalian paham dulu tentang konsep struktur dan fungsi jaringan hewan. Kemudian yang terakhir itu nanti kita akan praktek juga tentang jaringan yang ada pada hewan itu apa-apa saja. Itu bagian yang terakhir. Oke, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, baik anak-anak.
tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, itu Ibu minta kesediaan satu orang untuk membacakannya. Baik. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik mampu menemukan berbagai jaringan pada hewan dengan benar. Yang kedua, melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan struktur dan fungsi berbagai jaringan pada hewan dengan benar. Baik, terima kasih. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari materi, struktur dan fungsi jaringan hewan, itu teman kalian sudah sampaikan. Yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik mampu menemukan berbagai jaringan pada hewan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan struktur dan fungsi berbagai jaringan pada hewan yang benar. Kemudian materi pembelajaran yang akan kita capai hari ini, itu yang pertama yang akan kalian pelajari tentang jaringan epitel. Kemudian yang kedua itu tentang jaringan otot. Yang ketiga jaringan saraf. Kemudian yang keempat jaringan ikat. Jadi sebentar akan ditayangkan video, kemudian kalian amati. Setelah amati, Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Nah, di situ anak-anakku sekalian, kalian harus temukan masalah dalam pembelajaran tentang struktur dan jaringan hewan tadi. Jadi kalian temukan sendiri permasalahannya apa di situ lewat kalian amati tayangan video. Oke, sekarang masih semangat tidak? Oke, terima kasih. Sekarang perhatikan, Ibu akan tayangkan sebuah video tentang jaringan hewan. Perhatikan baik-baik supaya sebentar kalian bisa menemukan masalah apa yang ada di situ. Kemudian nanti sebentar kalian tuliskan pada LKPD yang Ibu bagikan. Tulis saja satu rumusan masalah. Jangan banyak, cukup satu. Kemudian sebentar itu kalian kerjakan. Ibu bagi dalam bentuk kelompok, tapi kita lihat dulu videonya baru bagi dalam bentuk kelompok. Kemudian kalian kerjakan LKPD, setelah kerjakan baru presentasi di depan. Jaringan adalah sebuah parsial yang memiliki struktur sama dan saling bekerjasama untuk mencapai fungsi tertentu. Tetapi sebuah epitel lapis ditemukan di lapisan alveoli sehingga memungkinkan menemukan molekul kecil dari sasi membran. Jaringan ini sangat tipis, datar, dan berlapis tunggal. Sel dari sistem saraf yang disebut sel saraf khusus untuk membawa rasa dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam tubuh. Ya, dan terima kasih. Tayangan video tadi? Ya. Bisa paham? Ya. Oke. Ibu akan bagikan lembar kerja siswa, kalian kerjakan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, sudah semua? Sudah. Sekarang lihat bagian yang pertama, tulis nama, kemudian kelas. Kemudian silahkan dari tayangan video tadi, kalian diskusikan masalah apa yang kalian temukan. Sempat tipung ini apa dulu tuh pertanyaan, kan ini banyak secara umum tentang ini badan sel nih, lihat di buku satu. Nanti baru jawab. Pilih salah satu. Terus kembali ini saya. Kan saya intinya terus lagi nih yang kotak amati tentang video ini yang kotak amati itu tentang pertanyaan.
Baik, untuk semua kelompok sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, Ibu berikan kesempatan yang pertama kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembacaan materi diskusi yang sudah kami rumuskan. Waktu dan tempat saya berikan. Apa fungsi jaringan epitel dalam tubuh manusia dan hewan? Berdasarkan kajian literatur, maka fungsi jaringan epitel pada manusia dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama perlindungan untuk jaringan di bawahnya dari radiasi, pengeringan, racun, dan trauma fisik. Yang kedua, penyerapan zat di lapisan saluran pencernaan dengan modifikasi yang berbeda. Yang ketiga, pengaturan dan ekskresi bahan kimia antara jaringan di bawahnya dan rongga tubuh. Yang keempat, sekresi hormon ke dalam sistem pembuluh darah, termasuk sekresi keringat, mukus, enzim, dan produk lain yang dibawa oleh saluran berasal dari epitel kelenjar. Yang kelima, deteksi sensasi. Fungsi jaringan epitel pada hewan. Jaringan epitel berfungsi untuk melapisi organ, melindungi dan menjadi penghalang internal, melindungi tubuh dari bakteri, mendeteksi apa yang dirasakan kulit atau sensorik. Ada. Kami akan bertanya tentang apa fungsi jaringan epitel pada manusia. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Fungsi jaringan epitel pada manusia dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, perlindungan untuk jaringan di bawahnya dari radiasi, pengeringan, racun, dan trauma fisik. Yang kedua, penyerapan zat di lapisan saluran pencernaan dengan modifikasi yang berbeda. Yang ketiga, pengaturan dan ekskresi bahan kimia antara jaringan di bawahnya dan rongga tubuh. Yang keempat, sekresi hormon ke dalam sistem pembuluh darah, termasuk sekresi keringat, mukus, enzim, dan produk lain yang dibawa oleh saluran berasal dari epitel kelenjar. Yang kelima, deteksi sensasi. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan hasil jawaban kami? Pas atau tidak? Pas. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya di depan. Kemudian kita lanjut pada presentasi untuk kelompok 2. Silakan maju. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan selanjutnya saya memberikan waktu kepada teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan pengamatan video kelompok, kami menemukan rumusan masalah tentang bagian-bagian jaringan epitel. Dan pertanyaannya adalah jelaskan tentang bagian-bagian jaringan epitel. Berdasarkan kajian literatur dan hasil diskusi kami, jaringan epitel terdiri atas 6 bagian, yaitu 1. Epitel pipi selapis. Epitel pipi selapis yang berfungsi untuk menyaring zat-zat yang akan masuk ke dalam organ sekaligus menghasilkan pelumas untuk melancarkan kerja organ. 3. Epitel silindris selapis. Mempunyai sel yang terletak di antara sel-sel yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. 4. Epitel silindris berlapis, bertujuan untuk melancarkan proses sekresi pada perlindungan organ. Yang kelima, epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis mempunyai tugas untuk mempermudah organ tubuh dalam menjalankan proses. Apa yang terjadi jika tangan kita tertusuk duri? Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Itu berdasarkan kajian literatur, sel-sel. Terima kasih. Waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan semangat. Kita lanjut pada presentasi untuk kelompok 3. Kelompok 3 silahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ingrid untuk membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan tayangan video, kelompok kami menemukan rumusan masalah apa itu badan sel, inti, dendrit, dan akson. Yang pertama, badan sel.
Badan sel adalah bagian sel saraf yang memiliki ukuran yang terbesar dan memiliki banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus, dan nukleus. Badan sel berfungsi sebagai penerima rangsangan dari dendrit, kemudian diteruskan menuju ke akson. Badan sel memiliki nukleus serta sitoplasma. Yang kedua, inti. Di dalam jaringan saraf terdapat inti sel atau biasa disebut juga dengan nukleus. Nukleus umumnya besar, berbentuk bulat dan agak sedikit lonjong. Fungsi dari nukleus adalah sebagai pusat komando yang menyimpan berbagai materi genetik dan mengontrol pertumbuhan serta reproduksi sel baru. Yang ketiga, dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaiknya dendrit pendek. Yang ketiga, akson. Akson atau nurit adalah sel yang panjang, tipis, dan membawa impuls elektrikal menjauh dari sel tubuh neuron atau soma. Akson ini juga dilindungi oleh selumbung melin. Fungsi akson adalah untuk mengirim informasi ke bermacam neuron, otot, dan kelenjar. Akson adalah jalur transmisi utama sistem saraf dan mereka membantu membuat saraf. Akson individual berukuran sekitar 1 mikrometer. Akson terpanjang pada tubuh manusia adalah saraf kiantik yang menjalankan dari basis tulang belakang ke jari besar tiap kaki. Saraf kiantik ini dapat membentang sekitar 1 meter atau lebih panjang. Coba kalian menjelaskan ulang tentang badan sel. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari badan sel. Badan sel adalah bagian sel saraf yang memiliki ukuran yang terbesar dan memiliki banyak komplotan penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus, dan nukleus. Baik, jawaban kami pas atau tidak? Pas. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan bagus. Kita berikan semangat untuk mereka dengan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan diskusi. Hasil diskusi dari kelompok 4. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih. Rumusan masalah yang kami dapat yaitu ciri-ciri dari otot rangka, otot polos, dan jantung. Nah, berdasarkan kajian, literatur, dan diskusi kelompok yang kami ambil tentang otot rangka, di dalam otot rangka terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, ciri-ciri otot rangka. Ciri-ciri otot rangka terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, otot lurik memiliki banyak sekali inti sel yang letaknya di tepi. Yang kedua, warna dari otot lurik seperti kain, yang dimana warna gelap dan terang itu membentuk pola selang-seling. Yang ketiga, otot lurik dapat bekerja sesuai dengan perintah dari otak atau bergerak secara sadar. Yang keempat, memiliki panjang sekitar 2,5 cm dengan diameter 50 mikrometer. Yang kelima, mudah berkontraksi, dan saat berkontraksi, otot akan menjadi mengkerut. Yang keenam, terdiri dari ribuan serabut yang membentuk satu jaringan otot. Yang kedua, ciri-ciri otot polos. Ciri-ciri otot polos terbagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama, otot polos bekerja tanpa kena lelah. Yang kedua, otot polos dapat bekerja secara tanpa sadar dan dapat bekerja pada saat sedang tidur. Yang ketiga, otot polos memiliki sifat yang lebih elastis bila dibandingkan dengan otot lurik. Yang keempat, panjang dari otot polos sekitar 20-30 mikrometer. Yang kelima, bisa melakukan kontraksi waktu yang cukup panjang. Yang keenam, letaknya hampir di semua bagian organ tubuh. Yang ketujuh, ketika bekerja, otot polos sangat bergantung dengan sistem saraf dan hormon.
Yang kedelapan, memiliki bentuk bulat di bagian tengahnya dan pada ujungnya meruncing. Yang kesembilan, memiliki ketebalan yang bisa mencapai sekitar 5 mikrometer. Yang ketiga, ciri-ciri otot jantung. Ciri-ciri otot jantung dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, memiliki bentuk silinder serta bercabang. Yang kedua, letaknya pada dinding jantung dan sebagai penyusun dinding jantung. Yang ketiga, dapat bekerja kapan saja tanpa harus diperintah oleh otak. Yang keempat, mempunyai inti sel yang letaknya ada pada bagian tengah atau pusat dari otot jantung. Demikian hasil presentasi kami mengenai otot rangka. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin memberikan pertanyaan, waktu dan tempat saya berikan. Dan kami yang kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Jelaskan ulang ciri otot jantung. Untuk menjawab pertanyaan kelompok 3, saya beri kesempatan kepada teman saya untuk mencoba menjawab. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, memiliki bentuk silinder serta bercabang. Yang kedua, letaknya ada pada dinding jantung dan sebagai penyusun dinding jantung. Yang ketiga, dapat bekerja kapan saja tanpa harus diperintahkan oleh otak atau bisa saat ketika tidur. Yang keempat, mempunyai inti sel yang letaknya ada pada bagian tengah atau pusat dari otot jantung. Baik, ini adalah jawaban kami. Mungkin dari teman-teman lain ingin menambahkan atau pas? Demikian yang bisa kami paparkan mengenai otot rangka. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum sempat bertanya. Mungkin kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang otot rangka saat kita selesai nanti. Waktu dan tempat saya berikan kepada kelompok lain untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Kita berikan kesempatan yang terakhir untuk kelompok 5. Ibu harap yang kelima nih lebih bagus. Oke, silakan kelompok 5. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Melalui pengamatan video, kami menemukan rumusan masalah tentang apa perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Berdasarkan kajian literatur, maka yang pertama otot lurik. Bentuk sel otot lurik memanjang dan silindris. Otot lurik memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi sel. Kerja otot lurik dipengaruhi oleh kesadaran. Terima kasih atas waktu yang diberikan dengan saya akan bertanya untuk kelompok 5. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kerja otot jantung, otot polos, dan otot. Kedua, otot polos. Kerja otot polos tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Yang ketiga, otot jantung. Kerja otot jantung tidak dipengaruhi oleh kesadaran, tetapi dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Oke, demikian presentasi kalian. Semua berjalan dengan baik. Kalian telah mempresentasikan hasilnya dengan luar biasa di depan tadi dengan semangat. Kita lanjut dengan bagian yang terakhir. Kita sama-sama memberikan kesimpulan untuk materi yang tadi kalian sudah presentasikan di depan. Untuk yang kelompok 1. Kelompok 1, apa yang dapat kalian simpulkan dari materi yang tadi kalian paparkan di depan tadi? Kelompok 1. Kesimpulannya adalah kami sangat senang dengan pembelajaran, apalagi kami belajar tentang apa fungsi jaringan epitel dalam tubuh manusia dan hewan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Kesimpulan kelompok 2 yang dapat kalian simpulkan dari bahan presentasi tadi. Kesimpulan yang saya ambil yaitu kami sangat senang dan bangga dengan pembelajaran ini, karena melalui pembelajaran ini kami boleh tahu banyak hal tentang bagian-bagian dari jaringan epitel beserta fungsinya masing-masing.
Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kesimpulan yang ketiga, kelompok 3. Kesimpulan dari kami kelompok 3, kami merasa senang dengan pembelajaran hari ini. Kami bisa tahu tentang badan sel, inti sel, dendrit, dan akson. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Dari kelompok 4, bagaimana dengan kesimpulan kalian? Baik, terima kasih. Kesimpulan kami melalui pembelajaran hari ini, kami sangat senang karena kami bisa tahu ciri-ciri otot, yaitu ada ciri-ciri otot rangka, ciri-ciri otot polos, dan ciri-ciri otot jantung. Terima kasih. Oke. Yang berikut, yang terakhir kelompok 5, silakan. Pembelajaran hari ini saya bisa simpulkan adalah kita bisa tahu apa perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Terima kasih. Oke. Oke, baik, terima kasih kalian telah memberikan kesimpulan dengan begitu bagus. Sampai hasil yang terakhir pun bagus sekali. Ibu senang dengan semangat kalian, belajar dengan semangat tentang struktur dan fungsi jaringan hewan hari ini. Kalian bisa tahu ciri-ciri otot jantung itu bagaimana, otot polos itu bagaimana, kemudian otot lurik itu yang bagaimana, sampai dengan cara kerjanya pun kalian tahu. Kemudian sampai dengan jaringan epitel, itu kalian bisa menyebutkan, memaparkan semuanya dengan baik dan benar di depan tadi. Ibu berikan apresiasi untuk kalian semua yang dengan semangat yang luar biasa ini pertahankan. Semoga minggu depan kita bertemu lagi untuk belajar pada materi yang berikut. Kalian bisa semangat lagi seperti ini. Oke, tepuk tangan yang terakhir. Oke, sekarang yang terakhir kita akan lakukan asesmen, yaitu post-test. Ibu harap dari hasil pembelajaran tadi kalian masih ingat. Sebentar Ibu kasih kembali soal yang sama, isi kembali, dan Ibu harap hasilnya lebih memuaskan dari yang tadi pretest. Oke, sekarang lihat kembali soal yang sama seperti tadi. Silakan isi kembali di bagian yang post-test. Waktu 5 menit dari sekarang. Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah semua, Ibu minta kesediaan masing-masing ketua kelompok untuk kumpul dan bawa ke depan. Oke, masih semangat? Masih ada satu bagian lagi, kita akan lakukan refleksi. Ibu akan bagikan kegiatan refleksi, kalian isi sesuai dengan apa yang tadi kalian lihat dari pendahuluan tadi. Baik, terima kasih untuk semangat kalian hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang struktur jaringan hewan. Itu kita praktik di lab seperti biasa karena hari ini kalian sudah belajar tentang konsep. Minggu depan kita praktikum di lab. Jadi minggu depan Ibu harap semua hadir seperti ini. Kita sama-sama praktikum untuk lihat. Oke, ada pertanyaan? Pas? Oke, terima kasih. Ibu minta kesediaan salah satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri KBM kita, mari kita menghadap Tuhan dan doa, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, karena begitu besar. Oke, baik anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan materi kita. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih.